Halo semuanya, jadi hari ini gue dapat konten lagi. Alhamdulillah sebenarnya cekerkan udah dari lama dari Mas Rang. Ultraman Senbatsu Zoi, thank you. Kalau lagi nyantai aja mas. Dan itu sebenarnya udah dari hari tanggal 10 bulan 10. Dan sekarang gue rekaman tanggal 31. Sorry banget nih karena emang gue baru niat sekarang dan gue baru bisa sekarang. Jadi let's go langsung. Intro, maksud gue intro dulu. Bagi teman-teman yang ingin request boleh ke saweria.co/bagasga24 atau scan aja QR code-nya. Intro. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu ya, tadi kan Mas Ram bilang Senbatsu Sosengyo maksudnya tuh intinya adalah top 16. Oke, kita kayaknya nggak bisa dikonsepin dari JKT ya, maksudnya ya udah intinya gue mau nyebutin top 16 Ultraman yang gue suka gitu, mungkin dari segala aspek sih, dari mulai mungkin karakter atau series, jadi semuanya dari musik. Langsung aja ya, nomor 16 ya. Kita dimulai dari nomor 16 sampai nomor satunya gitu. Dan nanti bakal ada beberapa honorable mentions juga yang gue bingung mau taruh listnya di mana. Gue nyatet by the way. Jadi langsung aja lah. Di nomor 16 kita ada Ultraman Powered. Mungkin teman-teman juga bingung gitu. Hah? Kok Ultraman Powered? Seriesnya ampas. Koreonya ampas. Kostumnya. Nah, mungkin dari kostumnya. Gini, Ultraman Powered memang cuma ya udah jelas Ultraman yang powered gitu, yang upgrade lah ya. Cuma ya gue suka, unik aja gitu kostumnya. Visualisasi kalau Ultraman Hayata maksud gue ya, original Ultraman tuh punya mata warna biru dan apa ya, kayak ada sedikit motif-motif desain lain gitu lah. Itu adalah nomor 16. Sebenarnya memang dari seriesnya emang agak-agak ampas sih. Bahkan dari actingnya juga so cringy. Dan tapi yang gue suka adalah dari seriesnya ya, motif-motif kaijunya. Walaupun itu cuma redesign, tapi redesainnya cukup niat menurut gue. Kayak contohnya Power Dada atau Red King-nya menurut gue suka. Gue suka Red King-nya. Atau Zeton-nya, gue suka Zeton-nya. Atau ada namanya ada nama kaiju namanya Jamira. Bukan Jamilah ya, tapi Jamira. Gue suka juga somehow. Jadi ya nilai plusnya di situ, redesign monsternya. Kita lanjut ke nomor 15, ada Ultraman Jit. Yang gue bilang gue ngikutin seriesnya, tapi gue tahu ceritanya bahwa dia adalah anak dari Belial, dia yang ngebunuh Belial. Gue suka di situ. Dari series ya, Suburaya memutuskan untuk wah ini kita ceritain Belial punya anak. Sebenarnya juga bukan anak, itu adalah DNA-nya Belial yang kurang sempurna atau semacamnya gitu ya. Gue suka banget gitu. Belial juga salah satu karakter yang di Ultraman Universe ya, yang sangat-sangat berpengaruh gitu di Ultraman Universe gitu. Sangat-sangat berpengaruh. Dibikinlah series tentang anaknya, yang dimana anaknya adalah Ultraman yang baik. Itu gue suka di situ konsepnya. Yang gue nggak suka, nih udah mulai masuk yang gue gak suka nih, adalah cara berubahnya, formnya, dan betapa oke lah kalau nyebut jurus tuh sampai sekarang masih ya, walaupun Trigger nggak terlalu nyebut jurus. Cuma somehow gue pribadi ya, teman-teman kan mungkin beda-beda gitu kan. Tapi kalau gue pribadi, gue kurang suka kayak gitu-gitu, gue kurang suka. Kayak dan itu berubahnya lama banget kan, lu harus di-scan dulu lah kapsulnya atau apa, kok kan gue nggak hafal gitu kan. Dan menurut gue formnya juga agak-agak apa ya, itu udah melenceng dari Ultraman itu menurut gue ya. Terus sekali lagi melenceng dari Ultraman gitu, gue aja nggak hafal formnya. Untuk primitif oke lah, itu memang form originalnya dia, Belialnya dapet, Ultraman Hayatanya dapet, Jitnya juga dapet gitu. Gue masih oke, tapi kalau selain itu gue kurang suka. Yang gue tahu cuma Acro Smasher yang warna biru ya, yang mirip sama Fuma. Itu pun masih oke. Yang Magnificent itu kayak anjir, apa itu Sensei ya itu. Lanjut ke nomor 14, ada Ultraman Rubu. Ini dua Ultraman berbeda, cuma gue jadiin satu aja karena keluh kesah gue. Oke, jangan keluh kesah dulu. Bagusnya Ultraman Rubu ini ya, gue suka konsepnya mereka kakak adik.
mengingatkan gue sama Gaia sama Agul, walaupun Gaia Agul bukan kakak adik. Cuma at least Suburaya mengembalikan konsep itu, duo Ultraman yang bekerja sama gitu. Walaupun seriesnya memang kocak ya. Gue jujur juga belum nonton, tapi gue udah lihat beberapa cuplikannya, ya emang ini kocak-kocakan gitu. Mereka berdua kadang somplak-somplakan juga kakak adik ini. Gue suka cara mereka bekerja sama, itu gue suka, cara mereka berkomunikasi gue suka. Sekali lagi, yang gue gak suka adalah device-nya, cara mereka berubah. Bahkan untuk formnya gue suka loh, maksudnya ini bukan fusion, ini tuh ngambil kekuatan dari Ultraman sebelumnya. Kayak gue lupa, kalau Ginga tuh air ya, kalau Taro tuh api, kalau Tiga tuh angin apa ya, iya semacam itu gue suka, konsepnya gue suka di situ. Yang gue suka adalah cara berubahnya kelamaan, berisik banget lu pengen berubah kayak here we go atau apa, diginiin dulu tuh gue gak suka tuh di situ. Dan sebenarnya nilai minusnya dari mereka mengembalikan konsep Gaia Agul ini yang Ultra Brothers, maksud gue bukan Ultra Brothers sih, duo Ultra gitu. Iya jelas tidak ada yang bisa membandingi Gaia dan Agul ya, maksudnya ya masih kurang juga gitu menurut gue. Itu menurut gue. Tapi yang gue suka tuh itu sih, formnya gue suka loh. Jangan salah, gue suka formnya. Dan secara desain juga mereka dari O50, yang dimana O50 emang bentukan Ultraman kayak gitu semua kurang lebih ya. Lanjut ke nomor 13 ada Ultraman Max. Nah ini sebenarnya gue suka juga, Ultraman Max gue suka. Secara series gue suka karena emang komedi ya. Secara karakter utamanya juga kocak. Bahkan Ultraman Max ini menjadi salah satu Ultraman yang cukup viral di Indonesia, yang cukup dikenal juga sama orang Indonesia. Ultraman lupa jurus, karena memang ada satu episode yang Max literally lupa jurus gitu, gara-gara siapa namanya tuh, Neko siapa tuh yang lawannya. Yang gue nggak suka dari Ultraman Max sebenarnya nggak ada sih, gue suka Ultraman Max kok. Apa ya, mungkin karena inkonsistensinya aja. Dari series kan kita bisa lihat Max tuh OP banget ya, giliran makin kesini kayak kita menyesuaikan dengan plot dan series lain, mau nggak mau harus di nerf. Well, ada teori di mana Max yang di series beda sama Max yang di at least yang di Absolute Conspiracy lah. Jadi kayak beda universe gitu, semacam beda universe. Kalau memang teorinya bener, gue masih bisa oke lah. Tapi kalau memang itu cuma di nerf, nah itu inkonsistensinya Suburaya tuh kadang begitu. Kalau gitu kita lanjut ke nomor 12. Nah mungkin teman-teman bakal ada yang kesel banget kenapa gue taruh Ultraman ini di nomor 12, terlalu rendah mungkin ya. Ultraman Leo. Ultraman Leo ini gue suka, salah satu Ultra Brothers terbaik ya dalam fighting style-nya. Kalau dia berantem melawan bahkan Ultraman lain atau monster lain gitu. Cuma sebenarnya kekurangannya dari gue pribadi sih, gue belum nonton seriesnya aja, yang katanya seriesnya tuh dark banget dan banyak gore-nya. Tapi menurut gue Leo juga salah satu kalau di Ultra Brothers tuh salah satu yang sangat-sangat berguna. Jujur banget nih, sangat-sangat berguna karena dia tidak pamrih untuk membantu orang lain. Kalau ada yang kesusahan dia ikut battle di situ. Gue suka sih. Untuk kekurangannya dari gue pribadi, gue belum nonton seriesnya aja, jadi agak-agak gimana gitu. Yang gue tahu dia diajarin sama Ultra Seven, disiksa begitu, hampir ditabrak pakai mobil. Ya, lanjut ke nomor 11 kita ada Ultraman Cosmos. Wow, salah satu, kayaknya satu-satunya series Ultraman dengan episode terbanyak ya, 65 episode ya. Apa yang gue suka dari Ultraman Cosmos? Mungkin karena main karakternya Musashi ya, gue suka sama Musashi. Memiliki karakter yang kurang lebih sama Cosmos ya, yaitu mengampuni, lemah lembut, semacam itu. Memorable. Ultraman Cosmos itu sendiri juga memorable, yaitu Ultraman pertama, main ultranya warna biru dan smooth, mellow gitu, karena memang tujuan dia adalah bukan menyelamatkan bumi dari para monster, tapi bukan menyelamatkan bumi dari para monster, tapi menjaga kedamaian di bumi. Ada bedanya loh. Menurut gue ya, menjaga kedamaian di bumi ya bukan berarti lu harus hancurin monster yang lagi kacau-kacauin bumi, tapi dia kan bisa nge-heal, dia pakai siraman rohani ya kalau kata gitu. Menurut gue unik. Dan selain itu juga formnya dia salah satu form yang terbanyak kan ya. Ada Corona,
Corona Form, ada Eclipse, ada Future, ada Space Corona juga. Atau kalau mau gabung sama Justice dia jadi Legend, atau dia bisa jadi Saga juga. Jadi kayak wow, Cosmos ini salah satu, menurut gue ya, salah satu Ultraman yang OP. Oke, lanjut ke nomor 10, kita ada Ultraman Nexus. Wah, ini yang bagus-bagus dulu aja. Ultraman Nexus ini menjadi salah satu series yang dimana ini tuh target audiensnya ya orang dewasa, bukan anak kecil. Well, anak kecil juga bisa, tapi kalau lu tonton lagi ceritanya, lu pahami setiap episodenya, itu dark banget. Yang disayangkan, oke itu taruh dulu deh. Mungkin dari desain juga salah satu Ultraman yang unik sih desainnya. Karena kan ada referensi ke samurai apa kalau nggak salah Nexus tuh. Gue nggak ngomongin Ultraman Noah ya, walaupun mereka satu entitas, tapi dari karakternya juga sangat memorable gitu. Dari Jun ke Ren maksud gue ya. Itu gue sukanya Jun Himea tuh salah satu main karakter favorit gue sih di Heisei Ultra. Yang gue nggak suka sebenarnya dari seriesnya itu lagi, yang dimana di 4 episode terakhir tuh ngerasa keras banget. Yang dimana gue tahu banget alasannya, karena show-nya nggak ngangkat ya ke audience anak kecil, nggak laku, bisa dibilang nggak laku ya. Yang dimana ya mereka harus ya udah kita tamatin aja dengan skrip yang sangat-sangat disempitkan itu. Tiba-tiba muncul Darkzagi, tiba-tiba muncul Ultraman Noah, duar, kalah Darkzagi, datanglah Ultraman Max habis itu kan, lucu-lucuan, sukses deh. Di nomor 9 ada Mebius, series series Ultraman yang sangat-sangat memorable, karena menurut gua bagi teman-teman yang belum nonton Ultraman, dimulai dari mana sih? Banyak teman-teman tuh banyak yang nanya, "Gas, kalau gue pengen nonton Ultraman mulai dari series mana?" Lu tonton Mebius, dah itu aja. Lu tonton dari episode 1 sampai terakhir. Di situ di Mebius tuh lu dijelasin Ultraman itu apa. Ya maksudnya menjelaskan siapa itu Ultraman Mebius, dan pionir-pionirnya itu Ultra Brothers gitu, karena mereka terhubung gitu satu sama lain kan. Ya memang Mebius itu Ultra Brothers sih. Jadi kayak itu kalau teman-teman belum pernah nonton Ultraman, dari Mebius aja menurut gua. Dan movie-movie-nya juga nggak kalah bagus kok. Dari desain juga menurut gua Mebius tuh bisa dibilang desain yang paling mentrik ya dari seluruh Ultra Brothers ya, karena ya jelas lah ya, maksudnya 2006 dan tahun berapa terakhir tuh 7 berapa sih Leo tuh, ya itulah pokoknya, ya jelas beda gitu ya, atau 80 lah dari tahun 80 itu sih. Itu adalah Mebius ke-9. Lanjut, ini sudah setengah nih. Ada Ultraman Zero, nomor 8 nih by the way ya. Kenapa gue taruh nomor 8? Jadi gini, Ultraman Zero itu kan menurut gue udah sangat-sangat over. Screen time-nya tuh udah over dari Ultraman yang lain gitu. Jadi gue memutuskan untuk naruh Zero nih di setengahnya, di nomor 8. Ya, you can hate him, you can like him, tapi menurut gue dia ya hate and love relationship between Zero and myself sih. Karena gue suka sama Zero, ya dia tuh salah satu Ultraman yang mengubah standar Ultraman, ngerti gak lo? Ya sebelumnya kan sebelum Zero tuh kan Mebius ya, yang dimana ya seperti biasa aja, ada human form ya, kalau Mebius itu human form atau human host di bumi gitu kan, menyelamatkan bumi. Ada alat perubahan. Kalau jurus-jurus tuh nggak ngomong. Zero ini semua dipecahkan ini semuanya sama dia. Dari cara nyebut jurus, dia nyebut semua jurusnya. Dari pas lagi battle tuh literally ngomong gitu. Nah, itu kan yang memulai itu semua Zero kan. Atau human form, human host yang tetap. Ini Zero punya beberapa human host dan human form. Itulah kenapa gue naruh Zero di nomor 8. Gue suka, at the same time gue juga gak suka sama Zero. Masuk kita ke nomor 7, nomor yang krusial menurut gue ya. Itulah kenapa gue naruh Ultraman Original. Ya tanpa Ultraman gak bakal ada Ultraman. Well, ada Ultra Q sih, tapi yang seharusnya menjadi villain ya si Ultraman di Ultra Q, tapi nggak jadi, akhirnya bikin show sendiri. Kenapa gue naruh nomor 7?
well krusial sih. I respect Ultraman, gue suka Ultraman, gak neko-neko. Udah jelas semua berawal dari dia, dan dari semua aktor Ultraman ya, yang paling gue respect dari semuanya adalah Susumu Kurobe, yaitu yang jadi Shin Hayata ya. I don't know, gue sangat-sangat respect ke Susumu Kurobe, dan menjadikan Susumu Kurobe itu bisa dibilang role model atau idola lah, maksudnya ya. Sangat-sangat respect aja gue. Kalau misalnya ketemu gue bakal seneng banget sih. Kalau misalnya ya, misal dia ke Indonesia, wow, gue bisa seneng banget gitu. Yang gue pasti kalau misalnya memang ada semacam meet and greet atau foto, wah itu gue beli tuh, beneran. Lanjut ke nomor 6, ada Ultraman Agul. Nggak tahu, gue nggak ada komen banyak tentang Agul sih. Gue cuma suka stylenya aja. Fujimiya, I love him. Agul, I love him. Ultraman pertama yang punya warna biru, dan Ultraman secondary pertama gitu di series. Gue suka aja sih, gue suka sama Agul aja. Ya udah, ya kalian kalau nggak suka Agul kalian aneh. Nah ini nomor 5 nih, akhirnya kesebut lagi nih, New Generation Ultraman Orb. Itu gue suka secara series, gue suka secara desain, gue suka secara form, gue suka secara main karakter, bahkan side karakter gue juga suka gitu. Kalian harus gini aja deh, kalian harus nonton series semua series Orb, dari series yang utama, Orb Chronicle, Orb Origin Saga, itu kalian harus nonton semua. Karena menurut gue sejauh ini masih menjadi series Ultraman New Generation yang terbaik dalam penulisan cerita ya. Itu menurut gue sih. Setelah itu ada Z. Oke, mungkin yang 432 ini gue gak bisa ngereng, karena 3 Ultraman ini adalah Holy Trinity gue lah. Kalau gue sebutannya Holy Trinity. Ya jelas 3 Daina Gaya dengan urutan Gaya 3 baru 3. Gaya Daina baru 3. Gak tahu, mereka bertiga menurut gue gak bisa dipisah sih menurut gue. Dan maksudnya dalam gue sendiri ya, maksudnya gak bisa dipisah gitu. Mereka terlalu memorable sih buat gue dari series, dan karakter utamanya tuh Daigo, Asuka sama Gamu, gak bisa dipisah mereka bertiga menurut gue. Jadi ya 3 Ultraman yang sangat-sangat berpengaruh di kehidupan gue. 3 Daina Gaya, Heisei 1, 2, 3 tuh. Mungkin juga dari lagu-lagu yang Brave of 3, atau kalau dari Ultraman Gaya Lovin' You Lovin' Me. Dari Daina tuh ada endingnya apa judulnya, Kimi Dake Uma Moritai ya. Sebelum ke nomor 1 ada beberapa honorable mention yang mesti gue sebut karena gue nggak tahu mau gue taruh mana nih. Dan kita akhirnya masuk ke nomor 1. Nah, ini sebenarnya mungkin jatuh. Ini mungkin teman-teman bakal bingung lah kok gitu. Ultraman Ace. Ya, mungkin teman-teman bingung kok Ultraman Ace kenapa, aneh banget. Karena jarang juga fansnya. Kalau Ultra Brothers kalau orang-orang pada demennya kan paling Ultraman Hayata, saya Bentaro, Leo. Gue Ace. Nggak tahu, gue suka aja sih sama Ace dari bentuk. Karena menurut gue dia yang paling beda sendiri di Ultra Brothers. Karena kalau kita lihat ya, Ultraman Hayata udah jelas dari Ultraman Hayata. Ultra Seven, nah itu dua yang original ya. Habis itu ada Ultraman Jack kan, nah itu dari Ultraman Hayata. Habis itu ada Taro, itu dari Seven. Leo juga ada Ultraman Seven. Ace nih yang literally original, walaupun sebenarnya itu dari Hayata sih. Tapi gue tetap suka karena itu Ultraman pertama yang cewek cowok kan, human hostnya cewek cowok. Hokuto Minami pakai cincin kan mereka berdua. Ya, gue suka aja gitu.
Dan pas dia return di Ultraman Z itu mereka memperlakukan Ultraman Ace dengan baik di situ, dengan voice actornya, maksudnya aktornya sih. Itu gue suka aja gitu. Dan jadi epic. Gue sampai sekarang tuh masih sering ngulang-ulang episode berapa ya Ultraman Z itu yang Ace balik. Masih sering karena epic banget, se-epic itu episode itu. Jadi itu adalah top 16 Ultraman yang gue suka selama ini. Menurut teman-teman gimana? Ya mungkin banyak yang kaget ya, kenapa nomor ini itu, kenapa nggak ada ini. Gue lebih ke, anjir gue nggak bisa ngurutin coy. Ultraman kan banyak ya. Dan somehow gue suka semua. Secara series ataupun desain doang atau karakter. Ya, itu dari gue. Teman-teman, menurut teman-teman kalau emang pengen bikin sendiri, komen, kita ngobrol lah di bawah. Terima kasih Mas Rang sudah mencokring video yang cukup panjang ini. Maaf juga baru sekarang karena niatnya baru sekarang. Ya udah itu aja lah, please like, comment, share, subscribe. Yang paling penting ada respect all tokusatsu. Bagi teman-teman yang mau request kayak Mas Rang ini, boleh ke Saudi.co/bagasK24 atau ini. Ya, udah tau lah ya. And thank you.